Aduh, Bapak ya, Bapak itu yang jelas kebapaan. Dalam arti humble, low profile gitu, penyayang keluarga. Intinya tuh Bapak dekat sama keluarga intinya, bahkan keluarga besarnya. Bapak tuh kayak kumpul keluarga gitu. Even ini sedang pandemi aja, Bapak sempetin untuk kumpul by virtual. Itu yang saya tahu tentang Bapak sih. Mungkin untuk menceritakan masa kecil saya bisa mulai dari arti nama saya. Nama lengkap saya itu Pre Agusta Siswantoro. Kalau Pre Agusta semua sudah banyak yang tahu karena saya lahir 31 Juli sehingga ada imbuhan Pre di depan Agustanya. Mungkin yang ingin saya ceritakan saat ini adalah nama belakang saya Siswantoro. Itu ada artinya tersendiri. Siswantoro itu artinya di antara sebagai mahasiswa, karena saat saya lahir bapak ibu saya masih sebagai mahasiswa. Artinya masa kecil saya karena bapak ibu saya masih mahasiswa kemudian cari pekerjaan, saya hidup dengan nenek saya. Jadi dari saya lahir di Kediri sampai kelas 2 SD saya ikut nenek saya, sehingga nilai-nilai yang dikembangkan atau berkembang selama sampai kelas 2 itu adalah nilai-nilai yang ditanamkan oleh nenek saya, dan alhamdulillah nilai-nilai ini saya rasakan bisa menjadi bekal hidup saya ke depan. Nilai-nilainya apa? Jadi nenek saya itu kerjanya jualan kain di pasar ya, sehingga setiap saya pulang, saya masih kecil, selalu didongengin, istilahnya didongengin ceritanya apa? Tentang wayang. Maka ini saya baca buku tentang wayang riwayat Pendowo ini karena nilai-nilai wayang itu banyak sekali masuk di benak saya, karena selain dongeng saya suka diajak nonton wayang orang. Jadi wayang orang malam-malam sampai malam ceritanya apapun, sehingga saya hampir hafal semua cerita tentang Pandawa, tentang Mahabharata. Nah, nilai-nilai itu yang banyak mewarnai kehidupan saya, dan saya bawa sampai sekarang, dan saya tidak menyesal punya nilai-nilai itu, karena nilai-nilai itu membawa kita mudah bergaul. Salah satunya misalnya nilainya itu kesabaran, karena kebenaran itu pasti akhirnya mendapat sesuatu. Cerita ini kan seperti itu. Kemudian tidak boleh sombong ya, kemudian di sisi lain kalau ingin menang itu tidak harus mengalahkan. Ini adalah di dalam wayang itu cukup kental itu, dan itu menjadi bekal nilai-nilai yang saya bawa sampai saat ini, dan itu memberikan warna kehidupan saya, meskipun setelah saya nanti setelah usia kelas 2 saya ikut dengan orang tua saya. Nah, itu juga karena saya hidup dengan nenek saya. Begitu saya pindah hidup dengan ikut orang tua saya kelas 2 SD, nah nenek saya itu punya penyakit. Saya nggak tahu dulu, kalau sekarang tahu namanya sakit mah gitu ya. Dulu sakit perut. Nah, kalau sakit perut itu sampai demikian sakitnya, tapi begitu minum satu obat itu langsung lega. Saya sampai heran, ini obat ini yang diminum itu hebat banget ya. Nah, itu saya kira-kira kelas 2, kelas 3 SD, itu setelah saya lihat itu obatnya adalah hijau proma, sehingga waktu itu saya hanya berpikiran mungkin nanti karena saya dekat sekali dengan nenek saya pengennya suatu saat nanti kalau gede saya bikin obat inilah yang bisa membuat nenek saya tidak menderita karena sakit perut. Just that simple. Dan itu membawa terus, sehingga saya sampai nanti sekolah, kuliah pengen bikin obat ya, bukan mengobati tapi bikin obat, karena saya lihat nenek saya minum obat itu sembuh, dan itu yang menjadi trigger sampai akhirnya saya masuk ke Fakultas Farmasi, dan Fakultas Farmasi yang ada hubungannya obat. Dan alhamdulillah, nggak tahu bagaimana ceritanya, saya kesasar ke pabrik, masuk ke pabrik yang kebetulan membuat promah itu sendiri, dan sempat ikut melakukan reformulasi, perbaikan tentang produk promah itu sendiri. Ya, mungkin ini jalan Tuhan yang saya juga kadang-kadang setelah merenung, ya hebat juga Tuhan, mulai dari awal sampai ujungnya ada koneksinya.
itu kira-kira. Sehingga cita-cita saya simple, ingin bikin obat yang dulu bisa membuat nenek saya itu hidupnya menjadi lebih nyaman. Banyak pengalaman hidup yang kita lalui, tapi ada satu pengalaman hidup yang mungkin tidak saya lupakan, yaitu pada saat awal-awal saya menentukan untuk menikah. Ya, jadi memang saya kebetulan bekas pacar saya itu adalah satu fakultas. Begitu mau menikah, kita sepakat, kita kalau menikah itu nggak mau membebani siapapun. Kalau bisa jiwanya mandiri, karena terus terang saya adalah punya prinsip seperti di sini, yang namanya hutang budi itu dibawa mati. Jadi kalau bisa kita nggak hutang budi ke siapapun, termasuk ke saudara atau even ke orang tua, sehingga pengennya mandiri. Nah pada saat itu kita ingat, kita begitu nikah baru bekerja, kalau nikah kan ada pestanya, ada itunya, nggak. Akhirnya kita sepakat, sudahlah kita cari kerja, kita akad nikah dulu. Jadi akad nikah, begitu akad nikah, supaya alasannya gampang, bisa kos satu tempat, kemudian kita cari kerjaan, begitu cari kerjaan saya dapat di Jakarta, istri saya dapat di Tarakan, ya sudah kita bekerja dulu, kemudian kita janji, kita tabung dulu dah uangnya, nanti kalau sudah cukup baru kita bikin rayakan pestanya pernikahan. Dan itu saya lakukan. Kebetulan istri saya gajinya lebih banyak dari saya, jadi setelah dikumpulkan, dapat, saya masih ingat 6 bulan, ya, gajinya dikumpulkan, sehingga kita pulang ke sini, langsung mengadakan pestanya. Saya masih ingat pestanya hari Minggu, istri saya datang ke sini dari Tarakan tuh hari Sabtu, sampai orang tua saya bingung, ini pesta macam apa, kalau ada apa-apa gimana. Tapi kita nggak kepikir, ya pokoknya dari sana izinnya Sabtu sampai di sini, Minggu pesta, setelah selesai, hari Seninnya istri saya balik lagi ke sana. Jadi itu sesuatu yang menurut saya tak terlupakan. Hanya ingin mengejar, kita ingin mandiri dan tidak mau mengganggu siapapun untuk menjalankan sesuatu yang paling sakral. Itu yang masih terbawa, dan itu yang selalu saya bawa. Karena apa? Kalau orang mandiri itu lebih enak, tidak tergantung pada siapapun, tidak hutang budi pada siapapun. Itu adalah nilai yang paling kita pertahankan. Meskipun untuk itu, yaitu tadi ada perjuangan yang menurut orang lain aneh, tapi bagi kita lakukan. Itu kira-kira ya pengalaman hidup menurut saya tidak pernah saya lupakan. 1, 2, 3, ayo. Istrinya Bapak, Bu Endang, itu ulang tahun. Bapak tuh biasanya Bapak selalu memang ngerayain sama keluarganya. Nah, kebetulan tahun kemarin ya kalau nggak salah, itu tuh Bapak nggak sempet beli sendiri. Akhirnya minta saya sih memang untuk beliin ya bentuk surprise mungkin ya, saya nggak ngerti deh, maksudnya gini, memang Bapak setiap kali mesti ngerayain gitu momen-momen seperti itu, mau anaknya ulang tahun kah atau istrinya gitu, atau bahkan Bapak sendiri gitu, itu kayak ritual tahunan. Kalau ulang tahun tuh mesti ada kue. Iya, saya masih ingat pertama kali kerja itu saya sekolah di PPM, kemudian keluar dari itu bekerja di salah satu pabrik obat juga. Dari waktu itu belum di Kalbe Farma, di PT Prawa, gajinya 1 bulan 200.000. Dan istri saya lebih pada saat itu karena dia apotek di Tarakan, gajinya 2 kali lipat dari saya. Itu sesuatu, tapi awal dari situ. Dan salah satu kenangan yang kita mungkin masih ada, gaji pertama kita berdua, itu uang terbesarnya waktu itu adalah 50.000. Itu kita tanda tanganin bersama, ini awal dari kita kerja, dan itu masih kita simpen ya sebagai kenang-kenangan bahwa ya memang hidup itu harus dilalui, prosesnya harus ada sampai nanti suatu saat ya kita bisa melihat, oh iyalah proses ini yang kita jalani. Awalnya kita musuhan. Jadi tingkat 1-2 tuh musuh, benar-benar musuh yang sama sekali tidak, kalau ketemu pokoknya musuhan. Sampai satunya ketemu itu gara-gara ada study tour, saya panitianya,
pas jalan-jalan ke daerah Kopek, dia sakit, semua naik gunung, akhirnya saya nemenin dia karena nggak bisa naik gunung, duduk malam-malam, semalaman sampai pagi, disitulah baru merasakan bahwa memang ada sesuatu yang cocok. Itu ceritanya lucu dan ini bisa dikonfirmasi ke teman-teman fakultas. Jadi waktu kita pacaran sampai bingung, itu musuh kok bisa pacaran, waktu pacaran kita sampai ngumpet-ngumpet karena taunya kan kita musuh. Ya itu cerita, tapi ya itulah yang membawa. Maka itu jangan terlalu benci terhadap seseorang karena benci itu juga bisa berubah menjadi cinta yang sangat mencintai. Iya, itu cerita yang belum pernah saya ungkapkan itu. Jadi keluarga itu bagi saya ada dua. Satu sebagai motivator, motivasi untuk mencapai sesuatu demi keluarga, dan juga sebagai supporter. Supporter itu kalau kita dalam kondisi membutuhkan bantuan, keluarga itu adalah yang paling bisa mendorong. Jadi keluarga itu dua fungsinya, motivator dan supporter. Motivator dalam arti membuat kita semangat demi anak, demi istri, kita menjalankan sesuatu yang baik. Tetapi juga keluarga supporter, kadang-kadang dalam kondisi kita butuh support, butuh bantuan, kembali ke rumah, itu adalah supporter yang paling tulus menurut saya itu. Nah, orang kalau sudah punya dua hal ini, apapun bisa dijalani. Punya motivasi dan punya backup, punya supporter. Sehingga itu menjadi bekal untuk melakukan apapun menurut saya. Itulah fungsi keluarga bagi saya. Hobinya Bapak itu satu yang saya tahu, Bapak senang koleksi batu akik. Banyak banget kalau yang saya tahu ya, Bapak tuh rajin dan maksudnya hobinya tuh benar-benar kalau pas weekend ada waktu gitu, entah bersihkan, entah nyusun ulang gitu tuh Bapak lakukan. Sama itu, Bapak tuh senang banget nyanyi. Mau karaoke kah atau enggak barengan, hampir setiap kali misalnya Kalbe ada acara aja, tahun-tahun sebelum pandemi kan kita sering adain acara nih bareng karyawan gitu. Kita punya yang namanya sarapan bareng. Itu mesti ada sesi di mana Bapak itu nyanyi. Dan kalau pernah Bapak nyanyi itu jadi bikin orang semangat gitu loh. Sampai istilahnya tuh orang-orang tuh pada turun kayak joget gitulah gitu. Jadi nyanyi bareng gitu. Tapi yang saya tahu sih Bapak itu penyuka sekali sobat ambiar itu loh di Kempot. Kok bisa dapat itu, iya. Kira-kira Bapak punya cerita apa Pak? Iya. Ya, jadi itu sebetulnya salah satu hobi saya, karena saya yakin bahwa dalam hidup itu harus ada oase-oase tertentu, ada kondisi tertentu kita keluar dari rutinitas, dan itu hobi. Dan hobi itu memang tidak jauh dari apa yang nilai-nilai saya dapat dari saya kebetulan hidup di tempat yang sangat Jawa. Jadi saya suka sekali akik, suka sekali ukir-ukiran, suka sekali batik. Mungkin saya orang yang setiap kali selalu pakai batik. Dan juga jujur saja saya adalah sobat ambiar karena saya adalah penggemar Didi Kempot. Mungkin hampir semua lagu-lagu Didi Kempot saya tahu, sehingga waktu beliau meninggal saya juga sangat sedih sekali. Jadi itu sebetulnya sisi lain dari hidup itu selalu harus ada penyeimbang. Kadang-kadang kita dalam kondisi kalau itu tadi pressure segala macam, hal-hal itu bisa membangkitkan semangat lagi, karena istilahnya di charge atau me time saya ya dengan itu, dengan akik, dengan lihat ukir-ukiran. Mungkin kalau mampir ke rumah saya itu semuanya ukir-ukiran, kemudian batik ya, saya sangat senang batik. Dan juga saya senang lagu-lagunya Didi Kempot yang kadang-kadang
memberikan nuansa yang lain. Didi Kempot itu sedih tapi dijogetin aja. Jadi artinya meskipun sedih, meskipun apa ya kita tetap semangat, tetap senyum. Itu kira-kira itu satu rangkaian yang menurut saya akik, kemudian batik, kemudian ukir-ukiran, dan juga Didi Kempot. Itu satu paket yang menurut saya, bagi saya itu membuat motivasi tersendiri dan oase tersendiri. Mungkin ada cerita sebelum pindah. Jadi tadi saya ceritakan setelah menikah istri saya di Tarakan, kemudian begitu kembali di tempat kerja saya ada lowongan. Kemudian istri saya balik sehingga kita kerja di satu perusahaan waktu itu berdua, malah duduknya juga deket-deketan gitu. Pertama seneng, tapi lama-lama kita sadar bahwa kita kalau satu itu pertama wawasan kita ya di situ-situ saja, teman kita ya itu-itu saja ya, itu sehingga kita mulai berpikir wah kita nggak bisa nih kalau seperti ini, mungkin wawasan kita nggak akan tambah besar, sehingga diputuskan kita harus cari tempat. Nah karena saya laki-laki, saya coba ya sudahlah saya yang cari tempat yang lain. Itu ide pertama. Pas pada saat itu saya dapat tawaran, kebetulan saya lulusan IPPM, dapat tawaran di Kalbe, sehingga waktu itu saya pindah ke Kalbe. Saya masih ingat tantangannya di Kalbe itu, waktu itu zamannya ngetopnya Sonse ya, Sonse El Matiana itu ya. Nah saya pindah ke situ, salah satu tugasnya adalah bagaimana supaya produksi Sonse-nya itu menjadi lebih baik dan lebih volumenya lebih besar. Sehingga dari situ saya masuk ke Kalbe di R&D. Nah setelah di R&D kemudian berjalan terus, kemudian kita bangun pabrik ini. Ya bangun pabrik ini 97 saya pindah ke produksi, kemudian ikut membangun pabrik ini sampai jadi, ya kemudian diteruskan, kemudian setelah itu pindah ke grup muter-muter dari sini, pindah ke Bintang 7, pindah ke Ensopal, ya, kemudian balik lagi ke Kalbe. Itu kira-kira perjalanan karir saya yang muter di Kalbe ini. Tim R&D itu salah satunya adalah mengembangkan produk dan memperbaiki produk yang ada. Jadi mengembangkan produk baru, dan memperbaiki produk yang ada. Nah saya punya pengalaman memang. Ternyata kalau memperbaiki produk itu, kalau produknya yang bermasalah diperbaiki, itu jauh lebih mudah daripada produk yang sudah baik, kita menjadi lebih baik lagi. Nah ini contohnya, disitulah saya masih ingat pada saat kita ingin memperbaiki Promah yang memang sudah market leader. Dan saya di situ selalu ingat memori saya pada saat waktu kecil tentang Promah. Sekarang tiba-tiba saya di R&D, kemudian ingin memperbaiki Promah. Nah di situ memang kalau sudah baik, itu untuk membuat lebih baik itu challenge-nya ternyata banyak. Karena banyak yang mengatakan, lah ini kan produknya sudah baik, kenapa harus dibikin baik lagi gitu ya. Padahal kalau kita bisa membuat lebih baik lagi, praktis kompetitor akan makin jauh jaraknya. Yaitu pengalaman di R&D itu pada saat kita memperbaiki Promah itu yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, ternyata tantangannya jauh lebih berat daripada produk yang jelek. Kalau produk yang jelek diperbaikin semua orang oke ya. Tapi kalau sudah produknya baik, market leader, kita mau memperbaikin lagi, wah itu tantangannya berat. Karena semua akan men-challenge lah, istilahnya apa, the winning team kenapa mesti dirubah gitu kan. Padahal sebetulnya kalau kita bisa yang sudah baik, kita lebih perbaikin lagi, itu artinya kompetitor juga akan makin lebih jauh, ya lebih sustain ke depannya. Nah itu, kemudian kalau saya cerita pengalaman, boleh cerita pengalaman, setelah di R&D, sekian tahun ya, saya tiba-tiba diberi challenge untuk masuk ke sesuatu yang sama sekali saya belum pernah lakukan, yaitu oleh manajemen waktu itu diberi tantangan untuk masuk ke divisi baru namanya Supply Chain Management. Nah itu juga pengalaman bekerja yang tidak terlupakan karena sekian tahun saya belajar dari ilmu saya farmasi segala macam, itu masuknya di R&D masih connect lah, produksi masih connect. Tapi diberi tantangan tiba-tiba sama sekali yang baru di supply chain management. Nah itu juga sesuatu yang membuat pengalaman saya cukup menantang. Dan itu tadi kuncinya dua, kalau motivasinya ada, kemudian resource supporternya ada, ya sudahlah saya jalankan, kita coba, ternyata yaitu berhasil dengan baik.
Malah supply chain management kita banyak ditiru oleh industri farmasi yang lain, karena kita yang pertama kali mengimplementasikan supply chain management di industri farmasi, yaitu alhamdulillah ya itu bisa berjalan baik, sampai sekarang juga berjalan baik. Dan di ujung-ujungnya tadi saya cerita masuk R&D, sekarang saya sudah menjelang pensiun masuk ke R&D lagi. Jadi dari R&D keluar R&D, di tengahnya muter kemana-mana. Ya kira-kira itu pengalaman saya selama ada di Kalbe dalam hal pekerjaan. Pernah nggak sih ngalamin masa-masa sulit atau Challenge, ya. Challenge berat itu kita alami dan juga seluruh keluarga Kalbe alami pada saat krisis tahun 98, yaitu pada waktu US dollarnya bukan main naik beratnya, itu menjadi challenge, memang tantangan bagaimana Kalbe bisa survive. Dan saya masih ingat pada saat itu semua saling mengerti lah, bahu membahu ya, saling membantu, sehingga saya masih ingat pada saat itu, pada saat demikian susahnya, kenaikan gaji itu sampai dibagi dua. Jadi karena memang faktor kekuatan, faktor daya dari perusahaan saat itu memang sedang terchallenge, sehingga kita sama-sama ya udah kita waktu itu gajinya naiknya dibagi dua. Itu pun waktu pertama kali, kalau nanti baik, kalau nanti nggak baik ya berarti naiknya cuma separuh ini aja. Tapi alhamdulillah semua berusaha akhirnya baik, kita bisa naik lagi. Itu adalah pengalaman saya masa-masa berat pada saat krisis tahun sekitar 98 setelah kerusuhan segala macam. Nah, tapi alhamdulillah kita bisa mengatasinya itu semua dan akhirnya Kalbe juga menjadi baik kembali. Ada investasi juga nggak untuk tim R&D? Ya, kita jadi selektif untuk risetnya, karena kan risetnya juga harus selektif, yang efektif ya, sehingga kita juga akhirnya risetnya lebih banyak ke efisiensi. Kan tadi kan di R&D itu tugasnya satu adalah mencari produk baru, kedua improve produk yang ada. Improve itu bisa kualitasnya menjadi lebih baik atau cost-nya menjadi lebih baik. Nah, kita akhirnya lebih banyak bagaimana cost efisiensi supaya produknya lebih efisien, itu yang kita lakukan. Sehingga pada saat zaman-zaman susah itu kita lakukan efisiensi biaya seperti itu. Kemudian kalau sudah jalan lagi, ya kita akan mengembangkan produk-produk baru yang lebih baik lagi. Dari sekitar 25 tahun karir Bapak di Kalbe, apa perbedaan Kalbe zaman dulu dan sekarang menurut Bapak? Iya, kalau 25 tahun memang yang beda size. Ya, size zaman dulu, size itu entah itu omsetnya, entah orangnya, entah perusahaannya, dulu satu, sekarang banyak sekali perusahaannya. Itu yang membedakan. Jadi kalau dulu mungkin masih kecil, masih mungkin volumenya belum besar, sekarang mungkin sekian kali lebih besar. Dan itu juga berimpact ke bagaimana memanage organisasinya. Kalau zaman dulu mungkin perusahaannya hanya beberapa dan orang pegawainya juga tidak terlalu banyak, mungkin based on orang, berdasarkan kemampuan orang, teamwork segala macam. Tapi kalau sekarang sudah tidak bisa berdasarkan orang lagi, tapi harus berdasarkan sistem, karena orangnya sudah demikian banyak, bisa ganti-ganti, maka secara sistem itu yang berperan, itu yang saya lihat. Artinya di sini based system, kalau zaman dulu orang masih bisa tergantung orangnya bagaimana memanage kekeluargaan segala macam. Tapi ada satu yang tetap sama, adalah nilai-nilainya. Kalau zaman dulu, sekarang ada Pancasrada, tapi sebelumnya kan juga ada Jitu. Ini tetap nilai-nilai ini termaintain dengan baik sampai sekarang. Ya, yang trust, kemudian yang mindfulness, innovation, kemudian strive to be the best, dan interconnectedness. Ya, meskipun kalau zaman dulu namanya Jitu, tapi jiwanya sebenarnya ini sama. Ini tetap sama. Yang ini yang menurut saya yang membuat Kalbe bisa terus sustain sampai sekarang dan sampai nanti. Bagaimana Bapak menerapkan Pancasrada ini dalam pekerjaan Bapak? Iya. Ya memang saat ini kebetulan sedang di research and development. Memang nilai yang utama memang innovation. Tapi sekali lagi innovation itu dibutuhkan untuk mendapatkan sesuatu yang baru supaya kita bisa tumbuh terus. Tapi kita sadar sekarang bahwa innovation kita tidak bisa sendirian. Kita sadar bahwa penemuan, penelitian itu selalu kerjasama dengan orang lain. Oleh karena itu related ke value kita yang nomor 5, interconnectedness.
Jadi memang dalam pekerjaan kita, innovation selalu berdasarkan interconnectedness, karena memang resource kita juga harus tergantung dengan orang lain, bekerja sama dengan lain supaya lebih cepat dan efisien. Hanya innovation dan interconnectedness itu juga harus didasari dengan strive to be the best. Kalau tidak ada strive to be the best, yang namanya inovasi dan interconnectedness, itu challenge-nya banyak banget. Kadang-kadang challenge-nya yang satu tidak sampai target segala macam, atau yang kerjasamanya dengan sistem yang lain, maka itu perlu strive to be the best untuk menjalankan semua itu dengan baik. Jadi innovation dilandasin dengan interconnectedness, tetapi harus selalu strive to be the best. Nah, dari 3 hal ini ternyata juga harus bisa dilandasi dengan 2 yang di atas, yaitu trust dan mindfulness. Karena trust dan mindfulness itu menjaga supaya proses yang kita lakukan, baik itu inovasi, baik itu strive to be the best-nya, selalu di jalan-jalan yang betul, tidak melenceng, karena kita punya mindfulness yang bagus. Kalau kita nggak mindfulness, mungkin kita inovasinya bisa kemana-mana yang tidak etis misalnya, atau cara strive to be the best-nya juga mengambil semua jalan meskipun itu jalannya mungkin melanggar hukum misalnya. Nah ini maka itu 5 hal ini selalu dipakai di tempat di mana saya bekerja. Innovation, interconnectedness, tapi harus juga strive to be the best. Tetapi 3 hal ini harus selalu didasari oleh trust dan mindfulness. Itu kira-kira yang kita pakai dan memang selalu kita gunakan dalam menjalankan kerja kita di R&D dan tempat yang lain. Saya hanya melihat ya, apa yang membedakan pada zaman saya baby boomer dulu dengan milenial, itu adalah masalah informasi. Zaman dulu, orang yang makin tua informasinya makin banyak. Sehingga orang yang muda pasti tanya, karena apa? Informasi itu sangat terbatas. Ada di buku, ada di kuliah. Tapi saat ini yang namanya informasi itu demikian luas. Semua orang bisa mengakses. Dulu kan nggak ada Google. Kalau ada sesuatu pasti tanyanya pada yang pinter, tanya yang sudah sekolah. Sekarang siapapun bisa di-search di Google. Nah ini yang membuat milenial itu punya kemampuan informasi dan data yang sama dengan orang-orang seperti saya. Sehingga saya tidak bisa lagi ngajarin, oh ini harus seperti ini, atau mereka lebih pinter. Yang membedakan, selalu saya katakan, adalah bagaimana yang data sudah bisa diakses semua orang ini, termasuk oleh milenial, membuatnya menjadi sesuatu yang insight, menggabungkan data-data itu menjadi sesuatu insight. Kalau tidak, ya kita dibanjiri data, tapi kita nggak tahu apa itu gunanya data. Maka itu yang biasanya dari itu saya bisa hubungan dengan milenial. Caranya gimana? Ya caranya saya cari, milenial itu sebenarnya egaliter. Cari cara-cara yang egaliter. Apa sih cara-cara egaliter itu? Medsos itu sebenarnya egaliter. Ya, medsos itu nggak pandang kalau sudah di medsos saya apa posisinya kita sama. Sehingga kalau kita bicara di medsos itu egaliter. Biasanya itu disukai oleh milenial. Daripada saya meeting terus saya jelasin ini kamu begini, biasanya ya dia dengerin nggak. Tapi kalau itu egaliter. Egaliter kedua lagi apa? Saya kebetulan suka musik. Olahraga dan musik itu adalah satu kegiatan juga egaliter. Nah dengan musik itu saya juga bisa mendekati milenial, karena itu kuncinya kalau mendekati milenial itu nggak suka kalau ada kayak feodalisme gitu, ada strata yang nggak pengennya kita sama, kita bisa karena memang kemampuan mereka informasinya sama dengan kita ya. Sehingga itu yang biasanya saya lakukan. Dengan 2 hal itu alhamdulillah sih saya masih bisa dekat dengan mereka yang muda. Dan kebetulan saya juga punya hobi sharing. Nah, sharingnya itu supaya tidak menggurui, yaitu tadi lewat medsos, lewat beberapa nyanyi bareng segala macam, itu masih dekat. Yang kebetulan saya punya hobi ya, saya tidak berharap semua orang bisa seperti itu. Kalau hobinya nggak bisa nyanyi ya jangan dipaksain juga, nanti juga aneh. Mungkin bisa dengan olahraga, ya olahraga itu juga egaliter yang lain, atau mungkin kegiatan-kegiatan yang lain. Itu kira-kira yang saya bisa lakukan untuk mendekati milenial ini. Pak Pre itu asik dan muda. Kenapa saya bilang asik? Karena kesan yang saya dapat itu kalau ketemu beliau selalu fun, energinya selalu positif, melihat dalam berbagai situasi itu sudut pandang positif
Dan yang menarik lagi muda. Jadi kalau saya jauh sekali usianya dengan beliau, namun dengan usia yang sudah senior, pola pikirnya, gaya kesehariannya, bagaimana kita bisa berdialog, itu sangat muda. Ya, mulai dari teknologi, perkembangan lingkungan, pandangan-pandangan terhadap situasi yang ada di luar pekerjaan. Saya lihat beliau cukup update dan mengikuti semua perkembangan ini. Dan kami jujur muda-muda ini jadi ya merasa kalau ngobrol ya nyambung ya gitu. Iyalah, bukan hanya di era ini, rasanya semua di farmasi, di industri farmasi sekarang ini rata-rata milenial. Yang kayak saya ini sudah tinggal 1-2. Ya, jadi memang masanya milenial. Dan milenial, sekali lagi saya selalu pesan sama milenial, informasi banyak sekali. Tapi pandai-pandailah menggabungkan, memilih informasi yang berguna, sehingga menjadi insight dan berguna. Kalau tidak, justru informasi ini bisa menjadi semacam racun. Kalau hanya hoax, akhirnya kontraproduktif. Itu saja sih. Kita kalau ketemu Pak Pre, masuk ke ruangannya, bertegur sapa, itu nyantai artinya nggak harus ada jadwal khusus, nggak harus menunggu mungkin beliau ada kegiatan tertentu, lebih banyak kebebasan. Jadi kami para muda-mudi ngelihat kebebasan ini memang menjadi kriteria milenial ya, no boundaries, nggak ada batas-batas tertentu, nggak ada banyak birokrasi, itu nggak ada. Tapi sekedar bertegur sapa, kita bisa ngobrol apapun, itu kami merasakan ada kebebasan. Itu yang saya rindukan. Saya sebagai karyawan, saya sebagai praktisi HR bekerja sama dengan beliau, nyantai lah, take it easy, semuanya bisa berjalan, nggak terlalu banyak prosedur gitu ya. Itu. Apa sih yang membuat Bapak bangga menjadi bagian dari Kalbe? Ya, pertama motivasi, karena tadi sesuai dengan yang saya cita-citakan pada saat masih saya kecil tadi ya, sehingga saya bekerja di pabrik obat, itu membuat saya bangga secara pribadi. Dan juga saya bangga karena Kalbe juga sesuatu perusahaan yang terbesar yang ada di Indonesia dan punya misi yang luhur ya, itu yang membuat saya bangga untuk bekerja terus di Kalbe ini sampai nanti selesai. Kalau sudah tidak butuhkan lagi ya mungkin baru saya selesai dari Kalbe. Kemudian begitu saya kerja di Kalbe, saya selalu berpikiran Kalbe itu adalah bagian dari masyarakat yang ada di Indonesia, negara Indonesia. Jadi selain Kalbe itu berjuang untuk menjadi lebih maju, maka Kalbe itu juga kalau bisa memajukan juga masyarakat yang selain dengan produk-produknya. Maka itu saya juga aktif di organik profesi, kemudian di masuk ikut juga diskusi dengan pemerintahan supaya Kalbe ini juga bisa mempunyai peran untuk sama-sama mengembangkan negara Republik Indonesia ini ya tercinta. Itu kira-kira yang juga membuat saya juga ikut bangga menjadi salah satu bagian dari Kalbe. Dengan saya aktif di organisasi profesi farmasi, kemudian aktif juga sharing di beberapa universitas. Harapan saya itu industri farmasi bisa mendukung kemandirian obat di negara kita tercinta ini. Karena kita tahu negara kita tercinta ini banyak sekali masih import bahan baku obat. Kemudian risetnya juga masih terbatas. Nah, ini adalah dua tantangan yang harus dihadapi oleh industri farmasi. Oleh karena itu selalu saya sharing bagaimana supaya kita mampu memproduksi bahan baku dalam negeri, hambatannya apa, kemudian kita atasin. Demikian untuk riset. Riset kita harus mencari riset-riset yang mempunyai nilai tambah yang tinggi dan original. Salah satunya di Kalbe kita punya stem cell yang dirintis sama Dr. Bun, itu sesuatu yang memang bergerak jauh ke depan. Nah, hal-hal seperti ini selalu saya sharingkan ke teman-teman, baik itu profesi farmasi, kemudian ke adik-adik kelas kita yang nanti lulus. Harapannya nanti industri farmasi suatu saat bisa membuat Indonesia mandiri di dalam obat-obatan. Mandiri itu artinya apa? Kita bisa mulai dari membuat bahan bakunya, membuat produknya, sampai riset-risetnya juga menghasilkan produk-produk baru yang berguna. Itu kira-kira harapan saya untuk industri farmasi ke depan.
Mungkin Bapak bisa menambahkan kalbe dalam 3 kata Pak. Apa kalbe dalam 3 Iya. kata? Kalau 1 kata kalbe itu hijau, tapi kalau 3 kata itu 1 adalah sehat menurut saya. Yang kedua tumbuh, karena kalbe itu selalu tumbuh. Dan ketiga ini khas menurut saya adalah humble atau low profile. Ini adalah 3 karakteristik kalau kita bicara tentang kalbe, sehat, selalu tumbuh, dan humble. Untuk insan kalbe yang saya cintai, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Hari Raya yang masih dilindungi pandemi ini tetap memberikan keberkahan bagi kita semua. Sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin.